Kalau lo masih mikir AI hanya akan ambil kerjaan lo dalam 2 tahun ke depan, lo salah besar. AI akan memuat pekerjaan baru, lowongan-lowongan baru, peluang bisnis baru dalam 2 sampai 5 tahun ke depan. Nah, di sini gue akan ngasih tahu peluang-peluang apa aja yang bisa kalian ambil ke depan. Oke, selama setahun terakhir gue udah menekuni bidang AI. Dan jujur banyak banget hal-hal atau bidang-bidang yang sebenarnya ini bukan hype, ini sebuah peluang buat kalian. Tapi banyak juga yang kalau kalian lihat di sosial media itu sebenarnya cuman apa ya? Cuman rame-ramean doang, tapi belum tentu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, di sini kita akan ngebedain yang mana yang real peluang buat lo di bidang AI sama yang sebenarnya ini enggak bukan peluang lah, cuma buzzing doang di sosial media. Jadi hari ini gue bakal breakdown 7 peluang ya, 7 peluang karir dan bisnis AI yang beneran profitable di tahun 2006. Nggak semua butuh background teknologi dan beberapa bisa lo mulai besok dengan modalnya ya minim ya. Jadi stick around sampai akhir karena gue bakal kasih tahu skill apa aja yang perlu lo develop dan gimana cara mulai walaupun lo nggak ngerti apa-apa. Oke, kita mulai dari peluang pertama yaitu konsultan AI. Nah ini sebenarnya yang paling hot nih konsultan AI karena sebenarnya lu nggak perlu deep dive banget sampai technical, lu cuma perlu tahu garis besarnya dan lu udah bisa mulai menawarkan jasa lu sebagai konsultan AI. Nah, banyak banget bisnis itu mereka tuh sebenarnya butuh AI. Jadi mereka tuh butuh AI, tapi mereka tuh nggak tahu harus mulai dari mana. Sedangkan AI ini kan agak-agak rancu ya guys ya. AI ini kayak oh semuanya AI, tapi apa real case studionya gimana AI benar-benar bisa ngebantu. Nah, di sini kalian sebagai konsultan AI, kalian tuh akan ngasih tahu para bisnis-bisnis ini, kalian tuh harus mulai dari mana, alat apa yang cocok, gimana integrasi sorry agak gimana integrasi ke sistem mereka yang udah ada dan berapa budget yang sebenarnya realistis. Nah, kalau kita ngomong sebenarnya konsultan AI ini mungkin lebih di ref aja kayak misalnya kan ada konsultan keuangan, ada konsultan pajak, ada konsultan yang lain. Sebenarnya nggak ada yang bedanya. Cuma bedanya ini khusus untuk kayak oke, lu mau pakai AI, sebenarnya apa aja yang dibutuhin bisnis gua yang bisa diimplementasi dengan AI. Nah, yang lo perlu lakuin adalah yang pertama pasti audit proses bisnis ya. Lo harus lihat dari top to bottom, dari kiri dan ke kanan. Lihat seluruh bisnisnya dia, apa aja kekurangannya, apa aja kelebihannya, apa yang bisa diimplementasin, apa yang nggak bisa. Lo cari peluang automationnya atau otomatisasi, jadi kurang. Terus juga rekomendasiin alat AI apa yang cocok dipakai sama perusahaan tersebut, dan kalian bikin peta roadmap implementasi. Nah, yang menarik sebenarnya kan untuk jadi konsultan AI itu lu nggak butuh jadi programmer yang handal banget ya. Lu cuma butuh yang pertama ngerti proses bisnis, familiar sama alat-alat AI, mulai dari ChatGPT, Cloud, Mac.com, N8N, dan banyak banget yang lainnya, Ideogram, Hagen, terus juga bisa jelasin hal teknis menjadi hal bisnis atau hal yang gampang dimengerti sama orang awam. Terus yang terakhir ada kemampuan memecahkan masalah. Nah, kalau kalian mau mulai jadi konsultan AI, mungkin cara mulainya pertama adalah pelajari dalam-dalam alat AI yang populer. Yang kedua, kalian bikin studi kasus dari bisnis sendiri atau dari teman. Tawarkan audit gratis ke 2 sampai 3 bisnis kecil ya. 4, bangun portofolio dan testimoni. 5, mulai naikin harga seiring kemampuan kalian. Peluang kedua itu ada AI agent developer atau AI automation specialist. Ini pada dasarnya adalah kalian mendevelop AI agent atau mendevelop sebuah automation untuk sebuah perusahaan. Jadi dari yang sebelumnya perusahaan itu menggunakan mengerjakannya manual, kalian membuat sebuah AI agent atau membuat sebuah automation untuk perusahaan tersebut supaya mereka menghemat antara waktu atau biaya. Contohnya misalnya ada agent layanan pelanggan yang tangani keluhan 24/7. Ini kayak AI agent customer service ya. AI agent penjualan yang follow up calon pembeli otomatis, agent analisis data yang bikin laporan sendiri, agent bikin konten yang produksi output secara konsisten. Ini beberapa contoh aja dan masih banyak AI agent lain sesuai dengan kebutuhan bisnis biasanya. Dan benefitnya sih untuk bisnis pasti banyak ya. Yang terutama pasti hemat biaya gaji jangka panjang. Karena biasanya AI ini kedepannya bakal mungkin konstan aja sama-sama dan kemampuannya pun akan improve. Yang kedua, kualitas outputnya itu bakal konsisten. Dia akan lebih minim untuk melakukan kesalahan. Bukan berarti nggak melakukan kesalahan ya. Sebenarnya ada persepsi yang salah. AI agent itu masih melakukan kesalahan, cuman masih minim jatuhnya, lebih minim daripada manusia.
Yang ketiga ada bisa scale tanpa nambah karyawan, dan yang pasti yang paling work banget adalah tersedia 24/7. Nah, untuk menjual AI agent developer atau AI automation specialist ini mungkin kan akan lebih kayak sebagai freelancer atau sebagai agensi ya. Skill yang dibutuhkan yang pasti pertama prompt engineering, itu pada dasar lah, prompt engineering itu dasar. Yang kedua ada pemahaman dasar API, yang ketiga ada no code tools kayak Make.com, Zapier, dan N8N. Terus juga yang terakhir ada kemampuan, mungkin ini optional ya, kemampuan coding. Ini akan membantu, tapi nggak harus. Kayak kalian bisa Python atau JavaScript. Ini nggak wajib, tapi kalau misalnya kalian mengerti, akan lebih membantu. Nah, kalau misalnya kalian mau mulai, kalian bisa bikin dulu agent sederhana yang buat keperluan pribadi, atau misalnya kalian nanya-nanya teman, lu mau nggak gue bikinin sesuatu gitu. Bisa menjawab email otomatis atau asisten riset. Dan kalian juga mulai harus mikirin, oh kalian mau bikin agentnya untuk industrinya itu yang seperti apa, mau industri makanan, e-commerce, atau konsultan, atau agensi juga bisa. Kalian dokumentasin tuh proses dan hasilnya. Setelah kalian udah ketemu tuh industrinya atau niche-nya, kalian dekatin bisnis di industri yang sama, yang sejenis, dan tawarkan proyek percobaan dengan harga berbasis hasil. Oke, kita ke peluang ketiga. Ini mungkin adalah gabungan antara peluang pertama dan peluang kedua ya. Peluang pertama dan peluang kedua itu kayak masih antara semi-semi freelance tapi kalian bisa jadi kayak agensi. Tapi kalau ini udah jelas-jelas kalian tuh punya sebuah sistemik yang namanya agensi ya, AI agent atau AI automation agency. Ini akan gabungin semua yang di atas, mulai dari audit proses bisnis, implementasi AI agent, setup otomasi workflow, integrasi sistem, training team, maintenance berkelanjutan. Nah, AI agent atau AI automation agency ini udah mulai booming ya. Jatuhnya ini adalah alternatif untuk kayak misalnya digital marketing agency, terus juga ada PR agency, terus juga ada apa ya, creative agency. Ini sama AI agent atau AI automation agency ini bedanya adalah kita nawarkan service AI ke perusahaan-perusahaan. Misalnya AI agent implementations, terus ada beberapa nih, ada customer service, sales follow up, data processing, content generation, ada workflow automations, bisa email, dokumen, report, sosial. Ketiga, sistem integration. Keempat, training support. Jatuhnya kita kayak either nge-building agent atau kayak software lah, kayak software yang kita akan kasihkan eh, ke klien kita, ke perusahaan-perusahaan, ke bisnis untuk mereka pakai. Nah, kalau misalnya kalian mau bangun AI agent atau AI automation agency, pasti skill yang dibutuhkan itu nggak cuman kayak sekedarnya ya. Ada dua yang penting banget. Yang pertama ada technical skill, yang kedua ada business skill. Untuk technical pasti AI tools, mulai dari ChatGPT, Cloud, API, LLM. Yang kedua automation platform kayak Make.com, Zapier, N8N, API integrations, dan workflow design. Untuk bisnis pasti ada kayak sales, costing, project management, client communications, dan proses mapping. Peluang keempat, AI marketing agency. Nah, ini permintaan konten di Indonesia itu kan lagi tinggi-tingginya ya. Kalian sering banyak lah ngeliatin banyak konten-konten yang berbasis AI. Nah, ini salah satu yang kalian bisa tawarkan ke perusahaan-perusahaan, yaitu AI marketing agency. Kalian bisa bikin kayak postingan media sosial, artikel blog, kampanye email, deskripsi produk, skrip video, sampai kalian bisa bikin digital video dan bahkan komersial video. Ini banyak banget ya marketing agency ini skupnya ya. Jatuhnya adalah kalau sebelumnya ada digital marketing agency yang khususnya ngurusin kayak ads atau ada creative agency, ini mereka menggunakan AI untuk menawarkan beberapa solution ke perusahaan-perusahaan, termasuk video generations, image generations, script copywriting, atau misalnya strategi-strategi yang lainnya yang berhubungan dengan marketing. Seperti yang gue bilang tadi ya, permintaannya kan di Indonesia lagi tinggi ya, dan setiap bisnis tuh pasti butuh. Minimal tuh kayak pasti butuh postingan media sosial, artikel blog, email campaign, deskripsi produk, atau misalnya script video generation, atau bahkan ya mungkin video generationnya itu sendiri gitu. Oke, kita ke peluang ke-5, itu pelatihan dan edukasi AI. Nah, ini permintaan buat edukasi AI kan lagi tinggi ya, karena banyak banget orang yang kayak kaget, oh tiba-tiba ada AI nih gitu, dan mereka nggak tahu sebenarnya AI ini bisa apa, ngapain, apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, yang pastinya untuk edukasi AI ini
beberapa kayak ada beberapa orang yang butuh ya, atau beberapa instansi yang butuh kayak misalnya karyawan, mereka butuh tingkatin skill, pengusaha butuh latih tim, pengusaha butuh juga ngerti AI biar mereka tahu gimana ngimplementasiin AI ke bisnis mereka. Yang terakhir adalah pekerjaan tradisional yang mungkin sekarang lagi banyak banget teman-teman dengar berita-berita layoff, ya jujur sangat sedih. Tapi bisa jadi ini salah satunya kita nggak bisa pungkiri karena adanya AI dan penghematan dan efisiensi perusahaan. Jadi kita bisa belajar skill baru untuk tetap relevan lah di persaingan dunia ini ya. Nah, kalau misalnya pelatihan dan edukasi AI ini bisa kalian jadi pelatihan korporat, misalnya workshop 2-3 sampai hari. Ini mungkin bisa 30 sampai 100 juta lah per batch ya. Terus juga ada ini untuk fokus adopsi AI praktis untuk departemen. Jadi spesifik departemen, misalnya kalian mau pakai AI untuk marketing gitu. Kalian kasih pelatihan marketing khusus apa aja yang mereka bisa gunakan sebagai tim marketing, AI apa aja bisa mereka pakai dan gunakan. Ini kalian bisa tangani beberapa perusahaan per bulannya untuk pelatihan. Yang kedua ada kursus online. Ini juga banyak banget sekarang ya kursus online untuk ngasih tahu user-user atau yang ingin belajar gimana cara pakai AI, dan ini potensinya juga pendapatan pasif ya. Terus yang ketiga ada komunitas dan keanggotaan. Jadi banyak juga sekarang yang bikin komunitas-komunitas AI. Termasuk gua juga ada bikin komunitas AI. Tapi kalau di gua juga komunitas AI-nya gratis, jadi kalian bisa join aja langsung di bawah. Ada linknya ya. Terus yang terakhir adalah YouTube dan konten, bisa dari monetasi, pendapatan iklan, sponsor, afiliasi. Ini juga berguna banget untuk bangun otoritas yang ngasih tahu kalau kalian itu sebenarnya adalah seorang ahli di bidangnya. Pastinya skill yang dibutuhkan ya, itu ada pemahaman mendalam tentang alat dan aplikasi AI, kemampuan jelasin konsep kompleks dengan sederhana, kemampuan mengajar, dan pasti marketing dan personal branding lah. Peluang 6. SaaS AI atau AI SaaS ini sebenarnya adalah software as a service lah jatuhnya tuh. Kalian mungkin udah banyak lah ngeliatin kayak software as a service kayak misalnya Mekari itu kan sebenarnya software as a service ya, banyak banget software-software yang mungkin kalian udah pakai. Nah, cuma bedanya adalah kalian bikin aplikasi software as a service tapi ditambah AI. Dan banyak banget juga sekarang software-software yang service tuh udah mulai ngadopsi AI di dalam sistemnya. Nah, tapi mungkin kalau benefitnya kalian ya, kalau mereka kan dari sebelumnya udah ada softwarenya ya, udah ada softwarenya. Kalian mereka cuma nambahin add-on AI. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngebangun AI software, kalian tuh emang benar-benar fokusnya itu ada di AI-nya. AI itu otaknya gitu. AI itu adalah main feature-nya. Jadi pastinya lebih optimize, lebih efisien, lebih efektif. Dan ini bisa kalian jual juga gitu, mencari pengguna, cari user. Ini mungkin contohnya ya, sorry. Contohnya itu ada misalnya apa ya, pembuat janji temu, pembuat appointment lah, appointment booking. Ini khusus untuk kayak misalnya klinik atau salon. Kalau misalnya, saya mau salon jam segini. Nah, itu bisa ada manajemen inventory AI untuk misalnya bisnis makanan atau bukan cuma bisnis makanan, e-commerce juga bisa gitu. Layanan pelanggan AI untuk e-commerce atau untuk brand gitu. Misalnya kayak, oh saya mau pesan ini lewat chat. Terus ada platform rekrutmen AI untuk agensi SR. Misalnya kalian HR-nya butuh kayak nge-sortir kan pasti biasanya banyak banget apalagi di Indonesia kayak satu lowongan ada 100 atau 200 atau 500 aplikan gitu kan. Nah, ini ada yang nge-sortir. Kenapa AI ini bakal jadi powerful dan bakal jadi tren ke depannya? Karena sebenarnya eh, ada limitasi di software yang sebelumnya gitu. Di software-software sebelumnya mungkin mereka bisa menyelesaikan masalah, tapi dengan adanya AI, scope menyelesaikan masalah ini jadi lebih besar, jadi lebih luas, jadi lebih fleksibel. Ini yang bikin mereka jadi SaaS AI ini lebih powerful lah, lebih selesai masalah spesifik, dan kompetisinya juga sebenarnya karena sekarang belum begitu banyak, kayak kalian bisa lebih kompetitif. Dan mungkin karena sekarang dengan ada embel-embel AI-nya, pasti kesediaan bayar juga lebih tinggi. Nah, kalian bisa gunain ini dengan quantity ya. Kalau AI aplikasi mungkin harganya nggak terlalu mahal, mungkin kayak 200, 300, 500, mungkin yang paling mahal 1 juta, 2 juta gitu. Tapi kalian mainannya quantity. Nah, kalau misalnya kalian bikin SaaS AI atau AI app untuk bisnis, kalian juga bakal lebih niche lagi, lebih spesifik industrinya, atau bahkan lebih kayak benar-benar satu tugas yang satu masalah kalian cuma nyelesain itu doang, yang pastinya akan dibutuhin oleh perusahaan-perusahaan yang lain.
Nah, kalau model bisnis kayak yang tadi gue bilang ya langganan ini kayak modelnya subscription pasti kayak 200.000 sampai 5 juta lah per bulan per guna. Terus juga kalian harus bikin sebuah konversi dari yang namanya premium ke premium. Nah, biaya setupnya biasanya sekali plus langganan per bulan. Ini bisa kayak kalian nge-stack gitu, nge-stack kayak gabungin antara platform tanpa kode gitu kayak Bubble atau Workflow, terus ada integrasi API-nya ke LLM, ke OpenAI atau Anthropic. Terus nanti bakal ada gateway pembayaran. Kalau di Indonesia ada Mitrans dan Sendit. Kalau mau cara validasinya, kalau bisa produk lu itu bakal laku di market gimana ya? Pertama pasti kalian harus identifikasi dulu industri itu masalahnya apa sih sebenarnya. Dan mungkin kan bikin produk minimum dengan alat kayak misalnya Mac.com atau M8N, kalian bikin aja mockup project gitu. Dapetin 10 pengguna beta, kalian suruh cobain, terus minta feedback mereka, perbaiki, terus habis itu kalian scale marketingnya dari yang kecil ke besar. Peluang ketujuh dan peluang terakhir yang pasti ya, konten creator AI selebgram ini udah mulai rame, udah mulai banyak yang ngebikin kayak gini. Tapi kalian bisa bikin sesuatu yang lebih, mungkin differentiasinya bukan hanya konten tentang AI, tapi bisa juga konten kreator yang memanfaatin AI ya. Kayak bisa lebih bisa bikin produksi lebih banyak konten gitu. Terus juga bisa tes lebih banyak ide dengan biaya yang lebih rendah gitu. Diversifikasi ke banyak platform dengan efisien. Kayak sekarang kalau kalau nggak salah tuh gue dengar-dengar ada yang lagi ngebagin supaya kalian satu konten doang horizontal tapi bisa di-cut-cut ke berbagai macam platform. Jadi dia bisa nyesuaiin ukurannya. Nah, kalau di kalian konten kreator AI atau AI selebgram atau apapun itu, pasti fokus utama itu di strategi sama kreativitas ya. Nanti AI doang yang nanganin eksekusinya. Nah, kalau kita ngomongin peluangnya, mungkin kalian bisa lewat dari konten YouTube, konten media sosial. Ini ada nih, media sosial banyak nih. Bisa bikin batch konten gitu. Ubah satu konten ke banyak format. Nah, yang kayak tadi gue bilang nih, analisa performa ada kasih perbaikan, kehadiran di banyak platform, dan yang mungkin terakhir ada newsletter sama blog ya. Sekarang udah lumayan lumayan banyak yang newsletter dan blog itu ditulis oleh AI, bukan manusia. Pastinya cara cari duitnya ya pasti dengan monetisasi, pendapatan iklan, terus juga ada sponsor, terus juga ada brand deals produk gitu. Oh sorry, produk ini bukan brand deals ya, tapi lebih kayak kursus, template, konsultasi, terus juga ada affiliate. Bisa kayak oh ada alat AI mau dipromosin oleh lo, terus ya udah lo dapat komisi lah jatuhnya. Oke, dari semua itu ada 7 peluang nih. Tapi basicnya sebenarnya gue kumpulin untuk memulai di 2006 skill apa aja sih yang lo harus kembangkan ya. Pasti ada skill dasar dulu di sini. Ada teknik prompting dan AI tools. Ini mulai dari ChatGPT, Cloud, terus ada pahami API integrations, custom GPT dan AI agent, dan yang terutama pasti prompt engineering ya. Terus yang kedua ada workflow automations. Nah ini lumayan krusial juga kayak belajar Mac.com. Kalau kalian mau pingin belajar Mac.com dari awal, karena menurut gue Mac.com ini cocok banget buat pemula. Kalau misalnya lu belum ada technical background, nggak ngerti, lu bukan programmer. Kalau saran gue mulai dari Mac.com dan gue ada digital produknya, e-course digital product untuk Mac.com di bawah. Kalau N8 lagi nunggu ya guys. N8N lagi gua godok supaya kalian bisa belajar. Tapi workflow automation ada Mac.com, ada N8N, terus belajar logic flow dan conditional routing, ada error handling, terus juga ada integrasi antar platform. Yang ketiga pasti ini lebih ke strategik ya, proses mapping dan analisis. Kalian harus bisa nge-identify apa aja opportunities yang bisa diotomatisasi di dalam sebuah bisnis. Yang kedua mungkin dokumen current versus desired state. Oh, yang keadaan sekarang nih, misalnya di bisnis itu keadaannya sekarang, terus apa yang diharapkan setelah ada AI itu. Yang ketiga pasti kalian harus ngekalkulasiin ROI untuk klien kalian. Dan yang keempat pasti gimana caranya menampilkan temuan-temuan kalian dan mengkomunikasikan masalah-masalah itu ke klien. Nah, yang keempat pasti client management sih ya, mulai dari sales, closing, project management, terus ada clear communication, sama yang paling penting ya, kita ngomongin jasa.
Jasa itu paling penting banget adalah manajemen ekspektasi. Karena banyak banget orang yang masih menganggap kalau misalnya dengan AI semua masalah bisa kelar, oh semua bisa pakai AI. Sebenarnya AI masih banyak limitasinya. Jadi kalian harus bisa nge-manage ekspektasi. Jangan jualnya terlalu over ya. Karena AI kalian jualnya terlalu over. Jangan. Mendingan kalian manage ekspektasi klien, bilang kalau misalnya oke kita bisa bikinin tapi AI itu ada limitasinya loh, nggak benar-benar 100% langsung jadi gitu. Itu jadi kalian bisa ngebangun hubungan yang jauh lebih sehat ke klien. Terus skill teknik lanjutannya pasti ada, ya mungkin ini kalau misalnya udah mulai jago ya, basic coding kayak Python, JavaScript, API documentations, database basics, terus ada webhook setup dan management. Terus kalau misalnya ngomong bisnis ada contract negotiations, pricing strategi, team building, ada financial management. Ini jatuhnya lebih advance lagi. Tapi kan bisa mulai dulu dari freelance dulu. Oke, dari semua peluang-peluang tadi, 7 peluang yang gue share, mana yang paling resonate sama lu atau sebenarnya lu udah ngelakuin salah satunya, lu udah mulai jualan sebagai AI automation specialist atau lu udah jadi AI content creator. Coba share pengalaman lo dan apa yang lo jalanin sekarang. Gue pengen tahu journey AI lo. Like, subscribe video ini kalau lo dapat value. And good luck with your AI journey.